Hari ini materinya tentang lazy column. Nah, lazy column ini kalau di klasik Android itu seperti Halo guys, selamat datang kembali di channel Smimos Lab. Ya, kita akan kembali ngompos ya hari ini. Hari ini materinya tentang lazy column. Nah, lazy column ini kalau di klasik Android itu seperti recycler view ya. Cuman bedanya di lazy column ini kita lebih mudah untuk menambahkan item-itemnya. Jadi kalau misalkan di klasik yaitu di recycler view, untuk menambahkan header saja kita harus buat view holder terpisah. Tapi kalau di lazy column ini kita tinggal define saja itemnya. Oke, mungkin penasaran seperti apa? Kita coba bikin ya. Lazy column. Nah, di sini kita masih di branch develop, kita akan bikin sebuah branch baru. Kita sebut aja nama branchnya feature lazy column. Oke. Nah, kita akan buat sebuah activity baru ya. Nama activity-nya lazy column aja. Activity kita cari compose. Nah, kayaknya sini nih, empty compose activity. Oke, kita kasih nama di sini, nama activity-nya lazy column activity. Jadiin launcher. Kayaknya nggak usah, kita finish aja. Oke, generating ya. Ketika pertama kali generate akan seperti ini. Nah, kita hapus aja yang ini, kita hapus. Nanti kita tambahkan lazy column-nya. Misalkan nanti di sini kita modify dulu main activity-nya. Nah, di sini kan lazy column ini menjadi lazy column, terus ini jadi basic layout. Jadi ketika kita pertama kali run aplikasinya itu, dia bakal ke yang lazy column ini. Oke, setelah modify itu kita sekarang coba tambahkan lazy column. Mungkin kita hide dulu ya ininya ya, biar tidak berantakan. Nah, kita desainnya kita lihat di sini seperti apa, split aja ya. Kita akan buat sebuah compose function seperti itu, tinggal enter. Nah, kita namanya misalkan konten aja, konten compose. Nanti mungkin lebih relevan lagi namanya, silahkan ya. Kita akan preview konten compose ini ya, tinggal kita klik prep aja, enter. Nah, kita misalkan depannya prep konten compose. Oke, kita panggil konten compose. Nah, kita tambahkan lazy column-nya di sini. Lazy column tinggal lazy column. Nah, yang ini kalau kita lihat sama-sama ya, di sini ada modifier, ada state, ada content padding dan lain sebagainya. Mohon maaf. Nah, ini kita abaikan dulu. Nah, nanti mungkin kalau modifier kita akan coba pakai ya. Nah, kita konten seperti ini aja.
kontennya kita pakai di dalam lambda aja. Nah, kita coba akan nambahkan sebuah komponen teks ya sebagai item list. Kita tinggal define item di sini. Tinggal tambahkan teks. Misalkan kita kasih nama header aja ya. Ini header. Seperti itu ya. Kita coba dilihat di preview seperti apa. Nanti akan muncul nggak? Sampai lihat sama-sama di previewnya. Oke, rendering. Nah, ini header seperti ini. Nah, ini kan previewnya kita belum ngasih, misalkan tambah show background true, mungkin widthnya 320. Oke, 320. Oh, require integer found dp. Yaudah, kalau mau kayak gitu boleh. Nah, kan seperti ini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini sebagai header ya. Lalu kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, kalau di di recycler view untuk nambahkan satu item lagi, kita harus define view holder yang baru. Tapi kalau di sini tinggal define aja yang baru. Misalkan ini items item baru, misalkan contohnya ya ini copy aja, kita ganti ini misalkan item 1. Nah, header misalkan kita kasih bold ya, font size misalkan 20 sp, lalu kemudian font weight-nya bold, nah misalkan, nah header. Kemudian yang ini kita copy aja, ini 16 misalkan ya, 16. Nah ini contohnya seperti ini, 2 item. Lalu kemudian gimana kalau misalkan kita punya list data ya, contohnya di sini kita bikin sebuah variabel baru ya listnya. Misalkan di sini data list of misalkan string, atau kemudian kita tambahkan di sini misalkan ini item 1 contohnya ya, kita copy aja ini 2 3 4 5 6 7 8 ya, kita gantinya biar kelihatan 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini nggak perlu ini ya, karena sudah kok astagfirullahaladzim, ini 3 4 5 6 7 8. Oke, ini contohnya data. Ini kita mulai dari 0 aja, ini jadikan 0. Lalu kemudian kita punya data baru misalkan items, kita masukkan datanya. Lalu kemudian nah ini require integer. Ini gimana dia? Sebentar. Oke. Coba
kadang-kadang ini pemirsa tuh items, pilih yang items yang ini, lalu kemudian ini di lambda-nya ini sebenarnya string ya, di sini ya string it sama dengan string, tapi kalau it kurang begitu. Ini misalkan kita jadi item aja, lalu kemudian kita copy ini. Nah ini kita tinggal masukin aja item. Kita coba lihat, kan otomatis akan ya di sini ke refresh. Nah ini ketika misalkan single item seperti ini, tapi kita ketika punya list data kita bisa passing datanya tersebut, entah itu objek ataupun yang lainnya. Nah, di sini dalam hal ini saya mencontohkan string ya, tambahkan di sini. Nah ini tinggal misalkan itemnya pengen apa namanya ada margin atau apa ya, ini tinggal disesuaikan pakai modifier ya. Contohnya modifier di sini kita tambahkan setelah ini aja. Modifier fill max width. Nah, ini nanti akan mengikuti lebarnya, kemudian kita kasih padding biar lebih ciamik ya, 16 dp misalkan ya. Nah ini seperti ini, kita reformat. Nah nanti akan render sendiri. Nah ini yang header sekarang sudah punya padding seperti ini. Lalu kemudian yang ini kita copy aja, yang apa namanya, yang header kita copy simpan di sini. Nah ini misalkan kita define-nya biar nggak terlalu jauh kayak gini, misalkan startnya 16, terus n-nya juga 16 dp, terus bottom juga 16 dp. Kita lihat, nah, nanti dia sudah punya header. Oke. Nah ini tinggal copy aja ke yang ini, ke yang item ini. Oke. Sebentar, ini gimana nih, dia hilang dari oke. Oke, kita tambahkan satu lagi, ini penutup. What ini nutup yang mana? Font size kok ada dua. Oke. Ini udah. Oke, udah, kita lihat sama-sama ya, sudah sedikit rapih ya. Kemudian nanti kita akan tambahkan misalkan event click ya pada masing-masing item ya. Itu nambahinnya di item komponennya ya. Misalkan di teks ini contohnya tambahkan inilah click event seperti ini ya. Oke, kita coba lihat di emulator. Kita coba running di emulator seperti apa. Sambil nunggu Gradle running. Oh, maaf pemirsa. Kenapa kosong? Karena kita belum panggil di sini nih. Contain. Nah, kita run kembali. Oke, dari tadi dengan apa namanya? Dengan preview dan yang di sini nggak jauh beda ya hasilnya.
Kita lihat display. Nah, ini yang di preview. Nah, ini yang di emulator. Mudah kan? Nah, ini nanti kita akan pendalaman mungkin ya. Kita bikin si list itemnya itu lebih kompleks. Kalau ini kan cuma satu baris aja. Nah, nanti kita bikin yang lebih kompleks, yang bisa ada event kliknya gitu ya. Kita akan tambahkan di video berikutnya. Oke, sampai di sini aja tentang lazy column. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Jangan lupa komen, likes, dan subscribe untuk mendukung channel ini biar tambah semangat lagi dalam membuat kontennya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.